Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bab 44. Naga raksasa melayang di udara. Hari ke-28 tanpa kultivasi. Di markas Global Empire, New York, suasana tegang menyelimuti ruang kontrol. Layar raksasa menampilkan peta dunia dengan titik-titik merah berkedip di London, Dubai, Hong Kong, Jakarta, dan Sao Paulo, 5 pusat keuangan global tempat aset Global Empire diserang secara serentak. Serangan siber, sabotase infrastruktur, dan ancaman fisik meningkat sejak kebocoran identitas Raka sebagai naga putih di dark web dan sorotan media internasional. Raka berdiri di depan konsol, tangannya memegang jimat pelindung dari gudang senjata Tibet, yang kini menjadi satu-satunya sumber energinya. Manual pemulihan terbuka di halaman ke-27, dengan tulisan kuno yang berbunyi, "Ketika titan-titan dunia bangkit melawanmu, jadilah angin yang menghancurkan tanpa terlihat." Matanya menyipit, pikirannya berpacu. Ini bukan hanya The Circle, gumamnya. Ada kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Ruangan berteknologi tinggi itu terasa seperti kapal yang tenggelam perlahan. Setiap kedipan titik merah di layar menandakan luka baru di kerajaan bisnisnya. Saham Global Empire anjlok 15% dalam 2 hari terakhir, dan mitra bisnis mulai menarik dukungan. Raka bisa merasakan betapa rapuhnya fondasi yang ia bangun selama ini. Tanpa kultivasi, ia seperti jenderal tanpa pasukan, hanya mengandalkan strategi dan sisa-sisa kekuatan dari artefak kuno. Ibrahim, kepala teknologi, melaporkan dengan nada mendesak. "Tuan, kami mengidentifikasi pelaku di balik serangan, Konsorsium Titan, aliansi konglomerat global yang dipimpin oleh Victor Lang dari London, Sheikh Zayed dari Dubai, dan Madame Chen dari Hong Kong. Mereka terkait dengan The Circle dan membiayai serangan untuk melemahkan Global Empire. Mereka tahu tentang manual pemulihan." Victor Lang. Raka mengulang nama itu dengan getir. Mantan sekutu itu sekarang berbalik menjadi musuh paling berbahaya. Lang pernah menawarkan kemitraan yang ditolak Raka 3 tahun lalu, tampaknya dendam itu akhirnya menemukan jalannya. Ayu, yang berdiri di samping Raka, memegang lengannya erat. "Raka, Dimas masih hilang. Jika konglomerat ini bekerja dengan Ordo Bayangan, mereka mungkin tahu di mana dia." Wajah Ayu yang pucat dan mata yang bengkak karena tangis membuat dada Raka sesak. Setiap jam yang berlalu tanpa kabar Dimas seperti pisau yang mengoyak-oyak hatinya. Ia berjanji akan melindungi keluarga, tapi kini adik iparnya hilang di tangan musuh yang paling kejam. Raka mengangguk, rasa bersalah menusuk dadanya. Dimas, adik iparnya, diculik oleh agen Ordo Bayangan 3 hari lalu, dengan jejak benih kegelapan yang semakin kuat. "Kita akan temukan Dimas," katanya, suaranya penuh tekad. "Tapi dulu, kita hancurkan Konsorsium Titan." Di gudang utama Global Empire di Jakarta, malam itu berubah menjadi medan perang. Konsorsium Titan menyewa tim pembunuh bayaran kultivasi, Serigala Bayangan, kelompok elit yang menguasai teknik siluman dan pedang beracun. Dipimpin oleh KL, mantan murid Sekte Pedang Langit yang diasingkan, mereka menyusup ke gudang untuk mencuri data Vault 7 dan menghancurkan cadangan energi Global Empire. Gudang berlantai 4 di kawasan industri cakung itu sebenarnya adalah benteng yang disamarkan. Dindingnya diperkuat dengan paduan logam langka, dan sistem keamanannya dirancang untuk menahan serangan kultivator level menengah. Tapi malam ini, Serigala Bayangan datang dengan persiapan yang matang. Naga Putih, yang memimpin keamanan di Jakarta, mendeteksi penyusup melalui sensor spiritual. "Komandan, mereka di sini," teriaknya melalui komunikator. Ia melompat dari atap gudang,
tombak energinya menyala dan menghadang Kael. Kau pikir bisa masuk begitu saja? Bentak naga putih, tombaknya berputar seperti naga yang mengamuk. Kael tersenyum licik, pedangnya berlumur racun hijau. Naga putih sudah jatuh. Global Empire akan runtuh malam ini. Ia menyerang, pedangnya menebas dengan kecepatan kilat, memicu ledakan energi yang menghancurkan dinding gudang. Naga putih membalas dengan teknik pukulan naga mengamuk, mengirimkan gelombang energi yang melemparkan dua pembunuh ke belakang. Di New York, Raka memantau pertempuran melalui layar. Meski tanpa kultivasi, ia mengaktifkan jimat pelindung yang kini terhubung dengan sistem Global Empire. Ibrahim, lepaskan drone energi dari gudang. Perintahnya. Drone kecil meluncur dari langit-langit gudang, menembakkan sinar energi yang melumpuhkan 3 serigala bayangan. Namun, Kael menghindari serangan dengan gerakan siluman, mendekati brankas Vault 7. Naga biru, yang tiba sebagai bala bantuan, menghadang Kael. Kau tak akan menyentuh Vault. Teriaknya, melemparkan jaring listrik bertenaga spiritual. Kael memotong jaring dengan pedangnya, tapi naga biru menggunakan teknik bayangan elang, bergerak secepat kilat untuk menendang Kael ke dinding. Pertempuran sengit berlanjut, dengan ledakan energi menerangi malam Jakarta. Di tengah pertempuran, Raka menerima panggilan darurat dari Surya, mertuanya, yang berada di Hong Kong. Raka, gudang kami di sini diserang. Madame Chen mengirim kultivator bayaran. Mereka menggunakan teknik api dari sekte bunga api. Kami butuh bantuan. Suara Surya terdengar parau dan panik. Di belakangnya, terdengar suara ledakan dan teriakan. Gudang Hong Kong adalah pusat distribusi terpenting Global Empire di Asia. Jika jatuh, rantai pasokan mereka akan lumpuh. Raka segera mengirim tim elit Global Empire ke Hong Kong, dipimpin oleh Hartono, sekutu lama yang terlatih dalam seni bela diri modern. Di gudang Hong Kong, Hartono menghadapi kultivator bernama Lian Huo, yang melemparkan bola api spiritual ke arah brankas. Hartono menggunakan perisai energi dari artefak Tibet, menahan serangan, lalu membalas dengan teknik tinju badai, menghantam Lian Huo hingga terpental. Namun, di Jakarta, situasi memburuk. Kael berhasil membuka brankas Vault 7, menemukan data palsu yang sengaja ditempatkan Raka sebagai umpan. Kau pikir ini akan menghentikan kami? Tanya Kael, menyeringai. Ia melemparkan jimat peledak, menghancurkan sebagian gudang. Naga putih dan naga biru terluka, tapi mereka berhasil menangkap Kael dengan jebakan listrik terakhir. Raka, yang memantau dari New York, mengaktifkan komunikator. Kael, katakan pada konsorsium Titan, jika mereka ingin perang, mereka akan kehilangan segalanya. Ia menyalakan layar, menampilkan data Vault 7 asli, transaksi kotor konsorsium dengan The Circle. Satu perintah, dan dunia akan tahu rahasia mereka. Di fasilitas medis bawah tanah Global Empire, New York, tim forensik spiritual menemukan petunjuk baru tentang penculikan Dimas. Simbol kuno yang ditemukan di kamarnya cocok dengan yang ada di puncak Kailas, tanda Ordo Bayangan. Naga Putih, yang pulih dari luka di Jakarta, melaporkan, Komandan, energi benih kegelapan di Dimas terdeteksi di Eropa, kemungkinan di sebuah kuil tua dekat Elpes. Ayu, yang mendengar laporan itu, menangis pelan. Raka, apa yang mereka inginkan dari Dimas? Kenapa dia? Raka memegang tangan Ayu, berusaha menenangkan meski hatinya terasa hancur. Mereka ingin ritual terakhir. Benih kegelapan adalah kunci, tapi aku akan hentikan mereka. Ia menoleh ke Ibrahim. Siapkan jet ke Eropa.
Kita kejar Dimas sebelum terlambat. Namun, sebelum berangkat, Ibrahim menerima sinyal baru dari komunikator Ordo Bayangan yang diambil di Singapura. Suara dingin bergema, nomor 1, benih kegelapan hampir matang. Naga putih akan datang ke kuil naga. Persiapkan jebakan. Raka mengeraskan rahang. Mereka tahu aku akan datang. Baiklah, kita mainkan permainan mereka, tapi dengan aturanku. Keesokan paginya, media global semakin kacau. The Global Post merilis artikel, Raka, Naga Putih, atau penutup konspirasi. CNN menayangkan footage serangan di Jakarta, yang entah bagaimana bocor ke publik. Surya dan Laksmi berjuang menahan tekanan media, tapi konsorsium Titan mulai menyebarkan narasi bahwa Global Empire adalah ancaman global. Di tengah kekacauan, Hartono kembali dari Hong Kong, wajahnya pucat. Raka, ada pengkhianat di antara kita, katanya, suaranya gemetar. Seseorang membocorkan lokasi gudang ke konsorsium Titan. Aku menemukan komunikator di markas Hong Kong dengan simbol Ordo Bayangan. Raka membeku, jantungnya seperti dihantam palu. Pengkhianat. Ia menoleh ke timnya, Naga Putih, Naga Biru, Ibrahim, Ayu, dan merasakan keraguan merayap di hatinya. Siapa di antara mereka yang bisa dipercaya? Di kuil tua di Elpes, Dimas berdiri di tengah lingkaran simbol kuno, matanya berkilau dengan energi gelap. Seorang agen Ordo Bayangan berjubah hitam berbisik, anak ini akan membawa kita pada yang terlarang. Di kejauhan, bayangan naga raksasa melayang di langit, diiringi gemuruh petir yang mengguncang bumi. Bersambung ke bab 45.